Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Santi alias Safitri. Kemudian ada 3 rekan saya, yaitu Leoni Ananda Listiani, Zaskia Nur Ramadhani, dan Ananda Della Citra. Di sini kami akan membawakan isu mengenai korupsi pendidikan. Adapun masalahnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, mengenai masalah utama. Korupsi di sektor pendidikan Indonesia merupakan isu yang merusak fondasi sistem pendidikan dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Meskipun pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam alokasi anggaran, korupsi terus terjadi di berbagai tingkatan. Fenomena ini mencakup mulai dari penyelewengan dana bantuan operasional sekolah, suap, dan penerimaan siswa baru. Suap dalam penerimaan siswa baru, hingga korupsi dalam proyek infrastruktur sekolah. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, rekan saya. Baik, data korupsi pendidikan berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Sektor pendidikan termasuk dalam 5 sektor paling rentan terhadap korupsi di Indonesia. ICW mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 37 kasus korupsi yang terkait dengan pendidikan dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari 100 miliar. Nah, hal ini menunjukkan betapa rentannya sistem pendidikan terhadap praktik korupsi yang seharusnya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, tetapi malah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dana BOS yang dialokasikan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah seringkali menjadi sasaran penyelewengan. Temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan bahwa ada banyak sekolah yang melaporkan penggunaan fiktif sasaran pada dana BOS. Selain itu, distribusi dana BOS juga kerap tidak merata, terutama di daerah terpencil yang memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia. Selain penyelewengan anggaran, isu korupsi dalam penerimaan siswa baru juga menjadi sorotan. Sistem zonasi yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan seringkali disalahgunakan melalui praktik suap dan nepotisme, sehingga siswa dengan kemampuan ekonomi lebih rendah terpinggirkan. Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak dari korupsi ini tidak hanya berupa kerugian finansial, tapi juga berakibat pada menurunnya kualitas pendidikan, lemahnya integritas moral, serta terciptanya ketidakadilan dalam akses pendidikan. Generasi muda Indonesia yang seharusnya mendapatkan pendidikan berkualitas malah menjadi korban dari praktik korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum. Korupsi dalam pendidikan mengancam masa depan bangsa karena menghambat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Berikut ada beberapa dampak signifikan dari korupsi di sektor pendidikan, yaitu ada dampak terhadap politik. Ada 3. Yang pertama ada penurunan mutu pendidikan. Yang kedua, kurikulum yang tidak relevan. Yang ketiga, ada penurunan prestasi siswa. Lalu selanjutnya ada dampak terhadap praktik pendidikan. Ada 2, yaitu yang pertama ada ketimpangan akses, tingkatan putus sekolah yang tinggi. Lalu yang ketiga ada dampak terhadap kepercayaan masyarakat. Ada 2, yaitu yang pertama ada hilangnya kepercayaan. Lalu yang kedua muncullah kesenjangan sosial. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap pembangunan nasional. Yang pertama ada hambatan pembangunan. Yang kedua ada kerugian ekonomi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada saran. Untuk mengatasi korupsi di sektor pendidikan, perlu dilakukan beberapa langkah strategis, seperti penguatan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan. Sistem
Sistem ini harus memungkinkan setiap pihak, baik internal maupun eksternal, untuk mengakses dan memantau bagaimana anggaran digunakan guna meminimalisir penyalahgunaan data. Hal ini bisa diwujudkan melalui penerapan teknologi informasi seperti sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang mudah diakses publik, serta laporan berkala untuk transparan mengenai alokasi dan penggunaan anggaran. Kemudian itu ada peningkatan pengawasan oleh lembaga independen serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Lembaga-lembaga ini perlu dibekali dengan kewenangan yang cukup serta kapasitas yang memadai agar dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif. Mereka harus mampu melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di setiap institusi pendidikan, serta melakukan investigasi yang mendalam apabila ditemukan indikasi penyimpangan. Tindakan tegas juga harus dilakukan terhadap pelaku korupsi dengan penegasan hukum yang tidak pandang bulu, guna memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa mendatang. Kemudian ada peran aktif masyarakat dan media dalam memantau, melaporkan, dan mengekspos kasus-kasus korupsi di sektor pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas eksternal akan mendorong transparansi yang lebih baik. Media sebagai sarana penyebaran informasi berperan besar dalam memberikan pemberitaan yang objektif dan berimbang terkait kasus-kasus korupsi, serta menyoroti kebijakan yang mendukung integritas di sektor pendidikan. Langkah-langkah jangka panjang yang tidak kalah penting adalah membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan. Edukasi anti korupsi harus diterapkan sejak dini di sekolah-sekolah agar generasi muda memahami bahaya korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta generasi yang memiliki kesadaran yang moral, yang kuat akan komitmen tinggi untuk menolak segala bentuk korupsi. Langkah ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan menghasilkan lulusan yang berintegrasi tinggi. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan isu mengenai korupsi pendidikan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.